Assalamualaikum, kembali lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan perusahaan jasa? Nah, ternyata banyak perusahaan jasa yang sering kita gunakan. Misalnya, kalian yang suka belanja online, pasti kalian butuh pelayanan jasa pengiriman. Contohnya di sini ada Si Cepat, ada JNE, ada JNT. Nah, perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang produknya bisa dinikmati tapi tidak berwujud. Contohnya ojek online. Kalau misalkan kalian tidak bisa membawa motor untuk pergi ke mall misal, pasti kalian akan order ojek online kan? Kita akan membahas karakteristik perusahaan jasa. Yang pertama, perusahaan jasa memiliki produk yang dihasilkan tidak berwujud. Yang kedua, pencatatan dan pelaporan keuangan lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan dagang dan industri. Bisa kita ambil contoh bengkel motor. Di bengkel motor, pencatatan dan pelaporan keuangannya sangat mudah. Tinggal hitung saja berapa motor yang diservis, berapa yang diganti oli, dan tinggal catat oli apa aja yang paling banyak dicari konsumen. Mudah kan? Yang ketiga, harga dari jasa yang ditawarkan biasanya tergantung pada kepuasan konsumen. Biasanya sih gini, semakin laris manis suatu perusahaan jasa, maka harga layanannya pun akan dinaikkan. Bisa dibilang ada harga, ada rupa. Selanjutnya, bagaimana proses siklus akuntansi perusahaan jasa? Tahapan dalam siklus akuntansi bisa kalian lihat dari bagian berikut. Proses akuntansi pada gambar tersebut berjalan terus-menerus dan berulang kembali sehingga merupakan suatu arus yang berputar. Tahap-tahap kegiatan dimulai dari terjadinya transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sehingga siap untuk pencatatan transaksi periode berikutnya. Jadi siklus akuntansi dimulai dari transaksi, lalu proses pencatatan, lalu proses penggolongan akun, dan selanjutnya pengiktisaran, dan terakhir adalah pelaporan. Secara garis besar, siklus akuntansi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahap pencatatan. Yang kedua, tahap pengiktisaran. Yang ketiga, tahap pelaporan. Dalam tahap pencatatan, kalian akan membuat dan menerima bukti transaksi, lalu mencatatnya dalam jurnal dan dipindah bukukan ke buku besar atau disebut dengan posting. Dalam tahap pengiktisaran, tahap selanjutnya kalian akan membuat neraca saldo, lalu membuat jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Dalam tahap pelaporan, kalian akan membuat laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, dan laporan posisi keuangan. Fungsi dari siklus akuntansi ini adalah menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya bank, kreditur, manajer, pemilik perusahaan. Sampai di sini pembahasan kali ini. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat.